Setelah saya telusuri dan saya cari-cari informasinya dari beberapa pihak, mereka semua ini ternyata memiliki basic bela diri, memiliki basic ilmu keterampilan dalam bertarung, teman-teman. Bahkan dikabarkan keempat yang tewas itu memiliki ilmu kebal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya ingin memberikan tanggapan karena saking banyaknya orang yang men-DM saya, orang yang men-tag saya, orang yang meminta saya untuk memberikan tanggapan terhadap carok yang ada di Madura. Carok yang baru-baru ini terjadi dan memakan banyak korban, yaitu duel yang sampai mengakibatkan 4 orang meninggal pada saat itu juga. Dan di sini tentu ini adalah suatu kabar yang sangat miris, yang sejatinya kadang orang yang banyak salah persepsi mengenai carok ini. Bahkan ada yang sampai beranggapan bahwa carok itu adalah tradisi orang Madura. Sebenarnya carok itu bukan sebagai tradisi ataupun budaya. Tetapi pada zaman dahulu carok itu diartikan sebagai pertarungan dengan alasan tertentu yang mengaitkan harga diri seorang pendekar atau seorang warga Madura. Yang tentunya carok ini sangat ekstrim ya, karena menggunakan alat atau senjata tradisional yaitu celurit. Dan di sini teman-teman perlu diketahui bahwa carok ini bukan tradisi. Carok bukan budaya. Ingat sekali lagi, karena tidak ada yang namanya budaya untuk membunuh orang atau saling membunuh. Tetapi carok ini menjadi istilah di mana ketika ada seorang warga atau seorang pendekar atau seorang biasa pun ketika memiliki permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah, maka orang terdahulu menyelesaikan permasalahan itu dengan carok ini. Sehingga apa? Dengan berjalannya waktu dari tahun ke tahun, masa ke masa, carok dijadikan tradisi. Yang pada awalnya itu bukan suatu tradisi ataupun budaya. Perlu digarisbawahi itu, karena tidak ada yang namanya budaya untuk membunuh sesama manusia. Terus yang berikutnya, kapan awal mula munculnya istilah carok ini? Yang pertama kita harus mengutip dari sejarah teman-teman, bahwa pertama kali muncul sejarah atau istilah carok ini pada abad 18 Masehi. Setelah Pak Sakera tertangkap oleh Belanda dan dihukum gantung atau dihukum mati di Pasuruan, Jawa Timur. Barulah setelah itu warga-warga Madura atau suku-suku Madura yang ada di sekitar situ untuk membela Pak Sakera, mereka melakukan tindakan yang ekstrim, melakukan perlawanan yang keras terhadap Belanda, teman-teman. Jadi istilah carok tidak boleh disembarangan artikan. Ya, tidak bisa. Karena apa? Dulu carok itu sebagai istilah perlawanan saja. Perlawanan ekstrim lah begitu terhadap penjajah Belanda. Dan ini perlu digarisbawahi bahwa celurit meskipun pada masa ke masa dari tahun ke tahun diartikan sebagai senjata khas Madura atau ciri khas Madura, sejatinya celurit itu pada awalnya Pak Sakera memberikan filosofi terhadap senjata tersebut, yaitu celurit sebagai simbol perlawanan atas penjajahan Belanda. Namun pihak Belanda bukan menganggap itu sebagai simbol perlawanan atau simbol kesatria, melainkan pihak Belanda menganggap celurit itu sebagai senjatanya para jagoan. Sehingga apa? Munculnya istilah carok ini juga tidak luput dari adu domba orang Belanda, teman-teman. Ya, untuk merusak citra Pak Sakera. Jadi itu adalah sejarah singkatnya, bahwa istilah carok ataupun celurit itu adalah sebagai bentuk istilah perlawanan atau filosofi bagi kesatria Madura. Tetapi bagi orang Belanda itu dijadikan sebagai istilah jagoan. Siapa yang jago, diadu domba dengan ini, difitnah begini begitu. Dan ini sudah saya jelaskan di video saya yang dulu. Dan itu adalah cerita singkat bagaimana sejarah carok atau celurit ini berkembang. Dan sekarang kita fokus lagi kepada pembahasan yaitu tentang carok yang baru saja terjadi di Madura. Memang saya tahan ini untuk membahas, tapi ketika saking banyak yang meminta, saya harus angkat bicara dan memberikan tanggapan. Yang pertama teman-teman, setelah saya telusuri carok yang terjadi di Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangka
Pangkalan Madura pada beberapa hari yang lalu. Setelah saya telusuri dan saya cari-cari informasinya dari beberapa pihak, mereka semua ini ternyata memiliki basic bela diri, memiliki basic ilmu keterampilan dalam bertarung, teman-teman. Bahkan dikabarkan keempat yang tewas itu memiliki ilmu kebal. Ilmu kebal-kebalan, mereka punya ilmu kebal. Dan katanya juga keempat orang itu yang paling mencolok adalah Mat Terdam dan Mat Tanjarini, ya, di mana katanya memiliki ilmu kebal. Makanya mereka ketika ditegur oleh Hasan karena mereka pakai lampu-lampu sorot begitu ya, menyilaukan mata, dan mungkin juga dengan gelagat yang tidak menyenangkan, akhirnya di stop dan ditegur untuk berlaku lebih sopan lagi, untuk menurunkan lampu sorotnya. Mungkin begitu. Karena teguran mungkin dianggap suatu pelecehan, orang negur dianggap pelecehan, akhirnya apa? Terjadilah cekcok. Bagaimana tidak mau ditegur? Wong mereka knalpotnya juga knalpot yang parah, knalpot yang kurang ajar, terus mereka juga ngebut pakai lampu dem segala. Ketika ditegur, mereka marah. Ketika mereka marah, cekcok, dan setelah cekcok mereka melakukan pemukulan. Jadi di sini yang sebenarnya salah adalah mereka, si preman ini. Saya menyebutkan Mat Tanja dan Mat Terdam ini adalah preman. Premannya di situ dan juga disegani karena punya ilmu bela diri dan punya ilmu kebal. Akhirnya apa? Meskipun kebal, mati. Nauzubillah min dzalik. Dan di sini apakah saya membenarkan Carok ini? Tunggu dulu, perihal itu kita bahas di akhir video. Kita kembali lagi pada pembahasan. Kebetulan di situ Hasan sebagai orang yang pertama menegur si preman ini, si Mat ini, si Mat, pokoknya kita sebut Mat lah mereka ini. Si dua Mat ini ketika ditegur malah melakukan pemukulan. Akhirnya Hasan saking geramnya dia pulang ke rumah untuk mengambil celurit, teman-teman. Sesampainya di rumah, Hasan bertemu dengan saudaranya lalu ditanya, "Mau kemana engkau Hasan? Kenapa bawa celurit?" Lalu Hasan menjelaskan kronologi kenapa dia ngambil celurit. Akhirnya apa? Saudaranya tersebut ikut andil. Dan karena Hasan telah menyampaikan kepada kedua Mat itu untuk menunggunya di situ sambil dia ngambil celurit, setelah Hasan dan saudaranya sampai ke TKP, mereka tidak banyak ngomong lagi, teman-teman. Langsung di situ bacok-bacokan, ya. Mungkin karena si Mat itu memiliki ilmu kebal, pede dengan ilmu kebalnya, akhirnya apa? Meninggal, meremehkan. Ya Allah. Disinilah teman-teman ketika hawa nafsu itu sudah dikendalikan oleh amarah. Ingat, kedua belah pihak ini sama-sama menggunakan hawa nafsunya. Seandainya kedua pelaku ini mengedepankan akhlak dan budi pekerti, mengalah satu sama lain, tapi tidak mungkin karena memang sifat manusia begitulah. Orang-orang yang sombong, takabur, merasa dirinya hebat, merasa dirinya begini begitu, akhirnya apa? Petantang petenteng dan mati. Kejadian ini sungguh tidak dapat dibenarkan kalau kita lihat dari sisi hukum agama ataupun hukum negara. Karena segala bentuk pembunuhan itu tidak dapat dibenarkan kecuali membela diri. Di sini tidak ada yang membela diri sama sekali. Meskipun pada awalnya Hasan ini orang baik-baik dan saudaranya juga orang baik-baik. Karena di situ kedua Mat itu sombong, takabur, serta melakukan kekerasan, pemukulan ketika ditentang Carok, akhirnya begini. Tentulah teman-teman, fenomena ini kalau kita timbang dari segi hukum negara ataupun hukum Islam tidak bisa dibenarkan sama sekali. Yang pertama, dalam hukum negara, segala bentuk pembunuhan tidak dapat dibenarkan. Bahkan sekalipun orang membela diri. Sekalipun orang yang membela diri, terkadang masih kena pasal dan dipenjara. Seperti beberapa kejadian yang sudah lalu-lalu. Ya, kita tahu sendiri itu. Tetapi kalau di bagian duel, di mana mereka sudah berjanji atau punya kesepakatan untuk melakukan pertarungan itu, akhirnya apa? Yang terjadi di situ, siapapun yang menang harus mendapatkan hukuman. Ini dari segi negara. Ya, lalu bagaimana dengan hukum syariat? Tentunya dari segi hukum syariat ini mutlak haram. Baik yang mau membunuh ataupun yang terbunuh, keduanya sama-sama haram. Keduanya sama-sama dilaknat Allah. Dan itu tidak dapat dibenarkan dari segi syariat. Yang pertama, barang siapa yang membunuh sesama muslim, kalau mereka sesama muslim tanpa hak, maka Allah akan memberikan ganjaran terhadap si pembunuh. Ini orang yang mau membunuh dan saling membunuh, ya. Keempat preman itu mau membunuh dan kedua bersaudara tadi juga ingin membunuh karena sama-sama sakit hati, sama-sama tidak mau mengalah satu sama lain. Akhirnya apa? Harus ada yang mati. Dan di sini baik si pelaku ataupun si terbunuh, mereka semua akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala berupa neraka. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-93, barang siapa yang membunuh seorang mukmin, maka balasannya
tempatnya adalah jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya. Dan Allah akan menyediakan azab baginya, azab yang sangat pedih. Ini janji Allah, teman-teman. Lalu bagaimana kalau mereka sudah terlanjur saling membunuh? Apabila mereka ini tahu kalau hukum membunuh begini begitu. Seharusnya mereka mengalah. Karena apa? Itu bukan urusan agama. Hanya perkara emosional. Yang satu tidak mau ditegur, yang satu hanya karena silau matanya lalu marah dan membunuh. Alasannya sama-sama ngaco, alasannya sama-sama tidak dibenarkan melalui segi syariat, sama sekali tidak bisa. Hanya perkara silau matanya karena terkena lampu sorot dan karena sakit telinganya mendengar suara belayeran motor, lalu jadilah cekcok sampai akhirnya bunuh-bunuhan. Ini juga tidak dapat dibenarkan, baik sepembunuh ataupun yang terbunuh. Ya, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau kita kembali lagi kepada ayat tadi, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang membunuh seorang mukmin. Apakah Mat Tanjar dan Mat siapa itu dan kawan-kawannya mereka mukmin? Kalau muslim mungkin iya. Tapi kalau mau nyebut mereka mukmin, tunggu dulu. Orang mukmin ada ukurannya, ada standarnya. Tidak bisa semua orang menjadi mukmin, ya. Kalau muslim sekedar bersyahadat mereka sudah menjadi muslim. Tetapi untuk menjadi mukmin butuh proses, ada kriterianya, ada standarnya, ya. Belum tentu mereka mukmin. Lalu bagaimana hukumnya? Kita timbang lagi dengan dalil yang lain. Bahkan dinyatakan apabila seorang manusia membunuh manusia yang lainnya tanpa hak, maka itu sama artinya dia membunuh seluruh manusia di dunia. Begitu hukumannya atau timbangannya. Betapa beratnya sanksi bagi seorang pembunuh. Lalu di dalil yang lain juga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, apabila ada dua orang muslim atau dua orang manusia, dia bertemu dengan menghunuskan pedang-pedangnya, lalu mereka saling bunuh-bunuhan, maka yang membunuh ataupun yang terbunuh, keduanya akan Allah masukkan ke dalam neraka. Ini kata Rasulullah SAW, membunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk ke neraka. Lalu ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, memang wajar apabila yang membunuh masuk neraka. Lalu bagaimana dengan yang terbunuh? Lalu Rasulullah SAW menjawab, yang dibunuh akan masuk ke dalam neraka juga. Karena di dalam dirinya memiliki niat untuk saling membunuh. Begitulah kata Rasulullah SAW. Ini kalau ditimbang dari segi syariat. Syariat saja, baik yang membunuh ataupun terbunuh, sama-sama disanksi neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah hukum di dalam Islam. Tidak dapat dibenarkan, duel tidak dapat dibenarkan, apalagi perkara hal demikian. Hanya karena matanya silau, lalu nantang duel sampai mati. Karena telinganya sakit mendengar belayeran motor, langsung nantang berantem sampai mati. Nggak boleh. Karena apa? Itu mengikuti hawa nafsu. Karena mengalah itu jauh lebih baik. Menasihati jauh lebih baik. Apabila kita dipukul, bagaimana kalau kita dipukul? Seperti terjadi pada Hasan tadi. Ya balas, pukul juga begitu. Tetapi jauh lebih penting, menghindari perkelahian itu lebih diutamakan. Menghindari pertarungan itu lebih diutamakan. Sebagaimana kita berlatih bela diri bukan untuk bertarung. Seperti saya, berlatih bela diri bukan untuk bertarung, tetapi untuk berlindung dan melindungi. Berlindung dari apa? Berlindung dari hawa nafsu kita untuk menghindari segala bentuk kekerasan. Dan melindungi siapa? Melindungi kita dan melindungi lawan kita. Apabila lawan kita bukan seorang pendekar, bukan seorang pesilat, bukan orang jago bela diri. Kalau kita melawan dia, kita akan membuat dia cedera. Dan begitupun sebaliknya, kalau kita bertemu dengan lawan yang seimbang ataupun lawan yang lebih hebat, kita akan sama-sama membuat diri kita atau lawan kita dalam kondisi yang berbahaya. Ini yang selalu saya tanamkan kepada murid-murid saya di dalam perguruan bela diri. Tidak boleh mengedepankan hawa nafsu di dalam membela diri, tidak boleh. Karena apa? Pasti hasilnya mudarat. Jadi ini nasihat saya kepada teman-teman yang juga menganggap carok itu tradisi, carok itu budaya, itu salah tanggap. Sejatinya carok bukan tradisi, bukan budaya, tetapi banyak orang menyalahartikan sedikit-sedikit carok, sedikit-sedikit begini. Tidak dibenarkan. Baik yang membunuh ataupun terbunuh, semua akan disanksi neraka. Tidak boleh. Baik, teman-teman. Semoga video ini bisa memotivasi kita untuk berbagi kebaikan mengenai fenomena ini atau kejadian ini. Sehingga apa? Ke depan orang-orang atau teman-teman saya yang Madura, yang keras-keras ini, kalian yang keras-keras sama, saya juga dulunya keras. Tapi dengan berjalannya waktu, sesuatu yang keras itu, apabila kita selalu mengisinya dengan nasihat-nasihat, dengan ilmu, maka yang keras itu bisa menjadi lembut. Tidak ada sesuatu yang bisa instan kita rubah.
melainkan kita sendiri yang bisa merubahnya. Itu saja tanggapan dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat dan memberikan motivasi kebaikan kepada kita semua. Kurang lebih apabila ini salah, kurang berkenan, pengucapan yang tidak tepat, atau sejarah yang luput saya sebutkan, itu murni dari kekhilafan dan kelemahan saya. Tetapi apabila dia benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Salam.